Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya Putra. Kali ini kita akan mereview sebuah mesin mini chainsaw atau mini chainsaw cordless. Ini menggunakan baterai pastinya dari brand Kova. Untuk tipenya adalah Milos. Ini dia tipenya Milos TO5014IN. Untuk harganya ini 500 ribuan ya di official store-nya Goto Hardware. Untuk link pembeliannya ada di kolom deskripsi. Silahkan cek di bawah. Untuk kemasan produknya hanya dus biasa seperti ini, dan di sini ada beberapa keterangan untuk spesifikasi dan juga untuk fiturnya. Nanti kita akan bahas tersendiri aja ya biar lebih jelas. Oke, jika kalian penasaran dengan performanya, jangan kemana-mana, kita intro dulu. Oke, pertama-tama kita unboxing dulu, kita lihat isi di dalamnya apa saja. Baik, di dalam kemasan yang pertama kita mendapatkan sebuah buku panduan. Ini buku panduannya sudah berbahasa Indonesia ya. Berikutnya kita mendapatkan 2 buah baterai. Ada obeng dan juga kunci sok. Lalu berikutnya di sini ada aplikator untuk rantainya ya, rantai pisaunya. Berikutnya ada wall charger, sebuah wall charger. Berikutnya ini pisaunya ya, sudah pasti dapat pisau, kalau nggak ya nggak ada gunanya ya. Dan terakhir unit mesinnya, kurang lebih bentuknya seperti ini. Dan di dalam box sudah tidak ada apa-apa lagi ya, sudah kosong. Untuk build quality, untuk housing dari baterainya ini plastik yang kualitasnya sih standar-standar aja ya. Ini kualitas plastik yang biasa digunakan untuk produk generik Cina. Untuk finishingnya lumayan rapi, lalu penempatan stikernya juga proporsional, tidak ada yang aneh-aneh dan tidak ada yang lebay-lebay ya. Dan untuk tipe baterainya ini saya rasa sih sama ya dengan bor yang kemarin saya ulas merek Edon. Kurang lebih sama seperti ini juga bentuk baterainya. Berikutnya wall chargernya, kurang lebih bentuknya seperti ini. Ya ini sudah tidak asing ya bentuknya, dan untuk material bahannya sih juga sama dengan produk generik Cina pada umumnya. Lalu untuk spesifikasi nanti kita akan uji ya, apakah sama atau tidak. Dan untuk kualitas dari pisaunya ini nanti kita akan uji ya, biar tahu bagaimana kualitasnya, apakah bagus atau tidak. Dan terakhir menu utama kita, unit mesinnya, kurang lebih bentuknya seperti ini. Kalau dari bentuknya sendiri sih ini ya umum ya. Ya rata-rata untuk chainsaw mini cordless ya bentuknya seperti ini. Lalu untuk material bahan yang digunakan ini plastik ya. Dan untuk kualitas plastiknya saya rasa ini standar-standar saja. Ya tidak jelek dan juga tidak bagus ya. Ya ini rata-rata produk generik Cina ya seperti ini plastiknya. Lalu untuk di handle-nya ini dilapisi dengan material karet. Dan untuk gripnya lumayan enak di tangan dan juga cukup tebal ini untuk karetnya. Lalu untuk finishingnya ini saya katakan kurang rapih ya. Di sini masih bisa kita lihat plastik yang melebar-lebar. Lalu untuk potongannya juga kurang rapih. Nih kelihatan ya. Lalu di atas ini nih, ini juga nih. Nah ini kelihatan sekali malah. Plastiknya tidak rapih ya potongannya dan masih renggang-renggang di sini. Ya mudah-mudahan tidak mengganggu performanya ya. Nanti kita akan uji untuk performanya. Tetapi harus diingat, harganya ini kan murah, jadi kita tidak boleh terlalu banyak berharap ya. Untuk fitur sih ini lumayan standar, yang pasti fitur utama ya sudah pasti cordless ya, menggunakan baterai, jadi lebih gampang digunakan, lebih praktis. Fitur berikutnya adalah fitur safety, ini adalah blade guard-nya ya, nanti dipasangkan di sini. Ini untuk melindungi kita dari pisaunya dan juga untuk melindungi gearnya agar pisaunya itu tidak lari kemana-mana. Berikutnya di sini ada pengaturan untuk mengeratkan dan juga melonggarkan mata pisaunya. Cara mengaturnya menggunakan obeng yang kita dapatkan di paket pembelian. Nanti setelah kita atur yang maju dan mundur adalah pin besinya ini. Oke, habis ya untuk fitur saya rasa cuma itu saja. Untuk spesifikasi tertulis di buku panduannya kurang lebih seperti ini. Kalau mau dibaca silakan di-post saja. Tapi saya yakin untuk baterainya nggak mungkin 24 volt ya. Nanti kita akan uji saja. Lalu ini adalah parameter mesinnya ya. Ya kalau mau dibaca-baca silakan saja ya. Saya nggak terlalu mengerti untuk menjelaskannya kepada kalian. Berikutnya kita akan lihat spek dari chargerannya. Untuk standby-nya di 0,2 watt. Sekarang kita akan cas untuk baterainya. Oke, untuk output yang dihasilkan adalah 12,6 watt untuk dayanya.
Jadi untuk spek chargerannya ini di bawah dari produk Genrik pada umumnya ya, yang 16 watt, ini hanya 12 watt. Untuk baterainya ini sudah saya bongkar, kurang lebih modul di dalamnya seperti ini ya. Saya tidak bisa menjelaskannya secara rinci, silahkan dilihat saja. Dan untuk kapasitas dari baterainya adalah 1500 mAh, ada 5 sel 3,7 volt. Oke, untuk baterai sudah terisi penuh, sekarang kita akan uji untuk voltase dari baterainya. Untuk tegangan yang dihasilkan baterai pada saat terisi penuh adalah 20,79 volt. Jadi tidak sampai 24 volt. Lalu untuk berat alat ini include dengan baterai adalah 1059 gram atau 1 kilo ya. Mantap, cukup ringan. Dan untuk ketebalan potong maksimal, kita hitung saja ya biar lebih jelas di sini. Untuk spek tertulis tadi memang 100 mm ya, atau 10 cm. Ini kalau kita hitung memang 10 cm, tetapi saya rasa optimalnya di 9 cm ya. Untuk ketebalan 9 cm ya saya rasa sih sudah oke ya, sudah mantap. Berikutnya kita akan ukur untuk tingkat kebisingan. Ya, maksimalnya di 107 desibel, jadi lumayan berisik ya. Saya rasa sih wajar untuk mesin potong. Oke, sekarang kita akan uji V-formanya. Ini saya ada batang kayu ya. Ini ukurannya kurang lebih diameternya adalah 7 cm. Kita akan lihat bagaimana V-forma dari mesin ini. Yang saya rasakan sih cukup mantap ya, tidak perlu ditekan dengan tenaga. Tenaganya juga mantap, pisaunya tajam, cepat sekali ini untuk memotong. Ya, batang kayu dengan diameter 7 cm nggak ada masalah ya. Oke, berikutnya kita gunakan batang kayu yang sedikit lebih tebal. Ini ukurannya kurang lebih 10 cm untuk diameternya. Mantap ya ini ya, enak juga. Kita coba sekali jalan ya. Ya, sekali jalan juga tidak ada masalah. Mantap. Ya, ini tadi lupa saya kasih tahu ya, ini kayu sengon ya teman-teman ya. Untuk hasil potongannya bisa rapih juga nih seperti ini. Ini memang pisaunya yang tajam ya, jadi bisa rapi seperti ini. Kalau pisaunya nggak tajam susah. Jadi kesimpulannya untuk kualitas pisau mantap ya. Sekarang kita coba ukur suhunya ya. Pada motor 49 derajat Celcius. Di bawah sini 52 derajat Celcius, maksimalnya 52 berarti ya. Lalu untuk baterainya agak-agak hangat juga ini untuk baterainya. Untuk baterai di angka 41 derajat Celcius. Masih normal lah menurut saya. Berikutnya saya akan coba potong dahan dari pohon ini ya. Wih, ringan sekali ya. Kalau hanya dahan biasa seperti ini ya ringan sekali, gampang sekali. Sekali lagi ya kita coba ini. Ini yang agak tebalan dikit. Ringan sekali ya, kalau hanya dahan-dahan seperti ini ringan sekali nih. Nah, ini yang saya suka kalau koleksi power tools itu ya. Punya alat seperti ini nih nggak ada ruginya, pasti ada aja fungsinya. Untuk baterai saya rasa sih ini oke ya. Ini hasil tebangan saya, banyak nih di sini ya, dahan-dahannya bisa dilihat sendiri.
Ini akan kita potong satu-satu biar lebih enak untuk dijadiin kayu bakar ya. Mana tahu ada acara malam tahun baruan nanti sudah punya kayu bakar kita nih. Ternyata enak juga ya punya chainsaw mini seperti ini. Jadi lebih hemat tenaga, hemat waktu juga. Ini bekerja seperti ini nih ringan sekali ya. Nggak ada kendala sama sekali untuk motong-motong dahan seperti ini. Ya menurut saya kalau kalian punya kebun ya, punya satu seperti ini wajib ya. Ya untuk harga 500 ribuan saya rasa ini sudah sesuai lah ya. Tidak rugi lah punya alat seperti ini. Oke, hasil akhir dari potongan saya sebanyak ini teman-teman. Nih ya, ini termasuk banyak ya. Dan setelah memotong sebanyak ini, memotong kayu kecil-kecil, akhirnya baterainya habis. Dan menurut saya sih baterainya lumayan hemat. Oke teman-teman ya, sudah disaksikan bersama-sama bagaimana ulasan singkat saya mengenai mesin chainsaw mini dari Kova ini. Berikutnya saya akan menceritakan plus dan minusnya setelah saya gunakan tadi ya. Apa saja yang menjadi keunggulan dan apa saja yang menjadi kekurangannya. Tapi ini hanya opini pribadi. Kalau kalian punya pendapat yang berbeda, tidak jadi masalah. Dituliskan saja pada kolom komentar. Oke, kita bahas plusnya terlebih dahulu ya. Untuk yang pertama plusnya adalah bobotnya, ringan ya. Bobotnya ringan, jadi pada saat kita bawa untuk manjat-manjat pohon, untuk memotong dahan, ini sangat membantu. Untuk plus kedua adalah baterainya. Baterainya lumayan awet ya. Pada saat saya tadi gunakan untuk memotong itu tumpukannya lumayan banyak, tetapi hanya menggunakan satu baterai saja. Dan menurut saya untuk performa baterainya oke. Plus yang ketiga adalah praktis ya. Praktis sudah jelas ya, karena dia cordless, jadi gampang dibawa kemana-mana. Dan untuk plus yang terakhir, untuk performa mesin dan juga pisaunya oke ya. Jadi tadi saya motong pohon itu tidak ada masalah sama sekali. Kalau itu tadi plusnya, sekarang kita bahas minusnya. Minus pertama menurut saya adalah build quality, yaitu di finishingnya. Finishingnya saya rasa sih ya kurang rapih ya. Yang menjadi minus berikutnya adalah pengecasan baterainya, lama sekali. Jadi untuk baterainya yang kosong sampai penuh itu membutuhkan waktu kurang lebih 2 sampai dengan 3 jam. Nah, kalau plus minus sudah kita bahas, sekarang saya ingin memberi masukan untuk Kova ya. Masukannya tentang alat ini pastinya. Yang pertama, masukan pertama adalah ya baterainya ya. Seandainya saja baterainya menggunakan LXT Makita, ini menjadi oke sekali. Karena untuk ketersediaan baterai di pasaran, banyak ya LXT Makita. Dan juga banyak power tools yang menggunakan baterai yang sama. Berikutnya, ya sebaiknya ditambahkan fitur safety ya, untuk menjaga triggernya ini biar tidak tertekan secara tidak sengaja. Soalnya tadi pada saat saya memotong ranting pohon, ada dahan yang mengenai ini ya, triggernya, dan tiba-tiba nyala. Tadi saya agak sedikit kaget juga. Seandainya saja diberikan trigger lock atau ya semacam pelindung lah untuk triggernya, ini menjadi oke sekali ya. Dan masukan terakhir diberikan indikator baterai, jadi kita bisa menakar-nakar kira-kira kapan baterainya akan habis. Oke teman-teman ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Seperti biasa, kalau ada pertanyaan dituliskan saja pada kolom komentar. Kalau ada kritik dan saran juga tidak jadi masalah. Jumpa lagi pada konten-konten saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.